بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para hamba-hamba Allah yang Allah rahmati, semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat menjadi sebuah amal saleh dan akan menjadi sebuah syafaat kelak di hadapan Allah Ta'ala, dan akan menjadikan sebuah pertolongan, dan Allah akan pun kumpulkan kita beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah cintai, Allah sayangi, pada orang-orang yang saleh. Pada malam hari ini saya akan mencoba untuk mengupload sebuah video pernyataan-pernyataan yang menjadi kebanggaan Saifuddin Ibrahim, bahwasanya dia selalu berkata bahwasanya tidak ada satu orang pun muslim yang dapat menjawab pertanyaannya. Nah, bahkan gurunya dan para ulama-ulama ya yang ada di Indonesia, bahkan para dosen-dosen pun tidak mampu menjawabnya, katanya. Ini betul-betul fitnah, ya, artinya fitnah terbesar yang dilakukan oleh para Kristen. Dan tapi untuk kali ini dia nyungsep dan sangat memalukan, ya, sebagai seorang pendeta, ya, ketika seorang pemuda, ya, ini mualaf memberikan penjabaran apa itu kata kami, ya, di dalam bahasa Indonesia itu, ataupun nahnu di dalam bahasa Arab. Nah, ketika bahasa Arab ataupun bahasa Quran itu tidak dapat dijangkau secara sempurna, ya, grammar dan kosakatanya itu ke dalam bahasa Indonesia, maka di sini bahasa Indonesia menerjemahkan kami, ya, padahal di situ juga, ya, kalimat kami ataupun nahnu itu juga dapat diartikan bahwasanya Allah itu mempunyai kuasa, ya, dan kuasanya itu meliputi langit dan bumi, itu, ya. Dan untuk kali ini dia betul-betul mungkin tidak lama lagi dia akan dicampakkan oleh gereja, itu, ya, oleh kekristenan. Karena apa? Ini sangat memalukan untuk kali ini. Semoga saja ini viral, ya, agar dia berhenti berkoar-koar. Nah, selanjutnya penelpon pertama dia adalah seorang pendeta nampaknya, dan sangat memaksakan diri, ya, memaksakan kehendak bahwasanya Saifuddin itu pernah menulis sebuah buku, dan itu sangat ampuh dan dapat berhasil memurtadkan umat muslim sebanyak-banyaknya waktu itu, katanya. Luar biasa banyak, katanya. Nah, bahkan sampai Ustadz Situmorang itu pun bergetar, katanya. Ya, memang waktu itu Ustadz Situmorang memang menyatakan hal itu, tapi bukan bergetar dia gemetaran atas apa yang dituliskan, tidak. Maksudnya itu takut, gemetar itu takut orang-orang dapat murtad oleh tipu-tipu yang Saifuddin tulis, itu loh maksudnya, ya. Nah, terus penelpon kedua menanyakan tentang bagaimana kalimat kami itu, ya, kalimat kami. Lalu Saifuddin menjelaskan, ya, begono begini bahwasanya tidak ada yang dapat menjelaskan. Lalu penelpon terakhir, ya, masih muda, ya, seorang pemuda milenial. Nah, ini tadi yang membuat dia terbungkam mulutnya sehingga dia pun tak dapat berkata apa-apa. Nah, di sini apabila mana video ini viral, maka dia pasti akan dicampakkan dari kekristenan, itu tidak akan dipakai lagi oleh gereja karena sudah tidak berguna lagi. Karena menurut kekristenan bahwasanya Saifuddin Ibrahim itu adalah aset bagi mereka, ya, untuk mengumpulkan perpuluhan kan begitu. Nah, penelpon pertama ini sangat memaksakan. Jadi nampak betul, ya, satu persatu, ya, Allah angkat orang-orang yang mempunyai makar ini. Allah yang orang-orang yang mempunyai niat buruk ini Allah angkat ke permukaan, satu persatu ini muncul. Nah, ini contohnya penelpon yang pertama ini, dia memohon-mohon, ya, supaya umat Islam itu betul-betul dapat murtad oleh karena apa yang pernah Saifuddin tuliskan. Nah, itu. Jadi nanti kita akan komentari lagi. Demikian videonya. Yang bisa memperkuat imannya dengan iman yang benar juga pada umat muslim, karena
terus terang Pak Saifuddin ini aset sebenarnya, karena tidak ada yang bisa seperti Pak Saifuddin yang sebelumnya Islam masuk ke Kristen. Ini jarang sekali. Seharusnya Pak Saifuddin bisa memanfaatkan juga ruang ini. Begini Pak Saifuddin, maksud saya, seperti tema hari ini, Pak Saifuddin tidak bisa bahasa Al-Quran. Ini kan tidak ada yang satu hal yang menarik kalau didengar itu. Jadi tolong Pak Saifuddin, manfaatkanlah misalnya buku-buku Pak Saifuddin itu, yang mungkin Pak Saifuddin sudah tahu ya, sampai membuat Munsir Situmorang itu bergetar, bahkan gemetaran, mungkin sudah demam dia saat itu, mungkin sakit saat pembacanya itu. Nah tolong Pak Saifuddin bisa mengambil buku Pak Saifuddin itu, yang bisa pada saat itu bisa memurtadkan orang yang jumlahnya banyak. Ini makanya nggak sinkron nih kalau Pak Saifuddin mengambil tema yang biasa-biasa saja, itu dari bab per bab. Itu saya sudah mendengar sendiri, walaupun saya tidak baca, tapi itu bisa membuat Munsir Situmorang aja ketakutan sampai gemetaran begitu. Ini bukan biasa Pak Saifuddin. Tolong manfaatkan buku itu, bukan hanya di buku. Jadi itu dibuatkanlah dalam sebuah tema seperti malam hari ini. Nah, termasuk saran saya seperti kemarin, kedudukan wanita dalam Islam dan Kristen. Ini bisa mempengaruhi Islam yang mendengar. Jadi tidak biasa-biasa. Seperti tadi ada yang mendengar dari bapak dari yang Muslim tadi, itu tidak berpengaruh apa-apa. Dalam arti dianggap ada yang Kristen bisa masuk surga atau neraka, untuk masuk surga dan neraka. Jadi ini apa yang diperoleh? Dan ini manfaatkan ruang seperti ini sebenarnya untuk Pak Saifuddin juga bisa menginjili. Apa sebenarnya yang diajarkan dalam Al-Quran? Manfaatkan Pak Saifuddin. Itu aja kayaknya Pak Saifuddin saya ingin bertanya. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak kasih saran bagus. Bagaimana seorang ulama menghina kekristenan dengan seenaknya saja. Misalnya mengatakan inilah itu, salib itu ada setan, kafir dan sebagainya. Sedangkan saya tidak pernah berani menghina itu. Nah, ini ada pernyataan Saifuddin juga yang mengatakan bahasanya umat Islam itu acap kali menghina mereka seenaknya. Bahkan ada seorang ulama yang menghina masalah salib, ya. Masalah salib itu yang dimaksud Ustadz Abdul Somad ini. Nah, jauh sebelum Ustadz Abdul Somad itu terkenal dan menjadi ustadz, Saifuddin sudah terlebih dahulu menjadi seorang pendeta. Dan kala itu, ya, saya masih ingat betul video yang ia buat untuk memfitnah agama Islam, untuk memfitnah Islam, bahwasanya Islam itu tidak mempunyai kontribusi apapun di dunia, ya, melainkan hanya menciptakan seorang teroris, menciptakan para teroris. Nah, itu sangat menyakiti hati umat Islam, ya. Kala itu saya masih baru-baru masuk Islam kala itu. Itu pun saya baru masuk Islam pun saya sudah merasa sakit hati waktu itu. Dikala Anda mengatakan, dikala Saifuddin itu mengatakan demikian, ya kan? Nah, sekarang apa yang Anda jual, ya, tentang penulisan-penulisan itu sudah tidak laku lagi dengan munculnya kami para pejuang-pejuang Islam ini, para pembenteng-pembenteng akidah ini, ya. Jadi bullshit, omong kosong. Apabila mana nanti suatu saat Anda tidak dicampakkan dari kekristenan, nah, saya akan ngesot 100 kilo seperti apa yang disampaikan guru saya, yakni Ustadz Sugi. Nah, beliau pernah mengatakan demikian. Beliau adalah seorang ustadz dan beliau juga abang bagi saya. Nah, itu pernah mengatakan itu, ya. Dan saya akan mengikuti. Jika mana memang Anda tidak dicampakkan oleh kekristenan pada suatu saat nanti, maka saya pun akan ngesot 100 kilo. Nah, oke, demikian, lanjut. Perpecahan Islam karena teologi, yaitu ilmu kalam, sama dengan yang dialami oleh orang Kristen dari zaman ke zaman, gitu. Di dalam memahami teologi masing-masing, kemudian pecah menjadi denominasi yang banyak sekali. Ini pernyataan Saifuddin Ibrahim, ya, bahasanya dia mengatakan dalam Islam itu terpecah belah oleh karena teologi, ya. Tidak ada dalam Islam itu teologi, ya. Karena tidak ada sesuatu dalam Islam itu tanpa ilmu, tanpa dalil, itu tidak ada. Semuanya berdasarkan dalil. Jadi tidak ada istilah teori ataupun teologi, itu tidak ada, ya. Masalah konsep-konsep ketuhanan, sepakat semua para organisasi ataupun ormas, ya, mau Muhammadiyah, mau Syiah, mau NU, mau manapun lah, organisasi manapun, ya,
tetap sepakat masalah keislaman, masalah konsep-konsep ketuhanan tetap satu, ya, yakni Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, seperti apa yang diucapkan di dalam tertulis di dalam Mazmur, ya, bahasanya Allah Mazmur 91 ayat 1 hingga 16 itu jelas, ya, bahwasanya Allah itu maha suci lagi maha tinggi. Dan kekristenan juga acap kali ini, ya, bahasanya sering SWT itu apa? Nah, SWT itu artinya Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Kan itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab kalian. Nah, kemudian ketika konsep-konsep ketuhanan di dalam Islam itu sepakat dan tidak memerlukan waktu lama, ketika Rasulullah itu mensyiarkan akidah Islam itu tentang konsep ketuhanan itu tetap mudah, ya, dan orang dapat langsung mengerti karena mereka mengikuti ajaran para nabi, ya, yang diikuti, yakni Nabi Ibrahim ataupun Abraham. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan kekristenan, ya? 2000 tahun lebih hingga saat ini kalian masih saling sikut menyikut, kalian masih saling gigit menggigit, pukul memukul, golok menggolok, ya. Bagaimana tentang konsep-konsep ketuhanan? Bahkan saksi Yehova lain dan Unitarian lain, semua berbeda-beda, ya, dan timbul bersekte-sekte. Nah, siapa yang menjadi Tuhannya pun kalian bingung. Nah, itu kan contohnya. Kalau kami, ya, 1400 tahun yang silam itu diceritakan bahwasanya Allah itu satu. Ya satu memang, gitu loh. Ketika Nabi Ibrahim itu pun berkata satu, berdoa kepada Tuhan yang satu, ya satu. Yesus berdoa kepada Tuhan yang satu-satu, kan itu. Nah, lalu bagaimana dengan kekristenan? Ya, kekristenan hingga saat ini pun masih rancau, bingung siapa yang mau disembah. Itu jelasnya. Oke, lanjut. Di dalam surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-34 dan 35. Nah, di sini dikatakan bahwa dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Nah, dimas kami ini siapa, Pak? Kan kita tahu, Pak, bahwa umat Islam tidak percaya bahwa Allah Tritunggal. Nah, sedangkan kata ganti kami itu biasa kata ganti jamak, bukan tunggal. Nah, kenapa dikatakan kami? Nah, kalau memang tunggal itu harusnya aku berfirman, bukan kami berfirman, Pak. Nah, kenapa bisa begitu, Pak? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam seminar-seminar saya, dalam khutbah-khutbah saya. Kalau saya beri kesempatan kepada para penanya, kata kami ini untuk penghormatan, bukan aku, gitu. Padahal Allah itu ya semaunya saja, mau bahasa ngoko, mau bahasa kromo, itu terserah dia. Dia harus tetap menggunakan aku, bukan kami. Mestinya itu tauhid murni. Tetapi kenapa Al-Quran menggunakan kata kami? Itu berarti Allah itu lebih dari satu dong. Berarti Allah itu Tritunggalnya orang Kristen benar dong. Kalau begitu kata kami itu dengan Allah, dengan malaikat, atau Allah dengan Muhammad juga tidak bisa dijelaskan. Nah, sampai di sini dia bangga sekali, ya. Bahkan merasa bahwasanya kekristenan itu sangat mengaguminya ataupun menjadikan Saifuddin Ibrahim ini adalah aset yang hebat, ya, aset besar yang dapat mengkristenisasikan Indonesia ini dengan gempa gempita, itu katanya. Itu pernah, karena Saifuddin itu pernah debat dengan saya, nyungsep, ya, pada akhirnya dia kabur maki-maki. Nah, ini. Nah, sekarang apa yang dipertanyakan si siapa nih, ya, tadi orang setruk itu nampaknya, jadi bahasanya pun siap tuh tidak pula jelas, ya, ngomong apa dia, tapi intinya masalah siapa kami, kan itu sudah asik dipertanyakan, dan apa konten ataupun
setiap kali acara yang dibuat oleh Saifuddin Ibrahim itu tidak ada lain, tidak bukan hanyalah kami itu saja. Namun untuk kali ini dia nyungsep. Semoga saja video ini dapat tersebar kemana-mana sehingga dia malu, gitu ya, sehingga dia akan mendapati malu dan akan segera dicampakkan dari kekristenan, ngesotlah dia kembali miskin seperti dulu. Oke, demikian. Baik, kita lanjut dengan Pak Indra. Pak Indra. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak, langsung dengan pertanyaan saja Pak, singkat karena banyak yang menunggu. Ya, silakan. Oh iya. Begini Pak Ibrahim, sebagai seorang muslim, saya rasa jaminan untuk berbuat baik kepada sesama manusia itu lebih ke Islam daripada ke orang-orang Nasrani. Karena di Islam, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka dia masuk surga. Akan tetapi ada juga syariat-syariat yang mengatur tentang larangan-larangan, perintah-perintah yang harus dilaksanakan, ya kan? Nah, kalau kita melanggar larangan dan tidak mengerjakan perintah, maka kita akan dicatat oleh malaikat yang mencatat, dan itu yang nanti akan dihisab di hari kiamat. Apabila ada beberapa kesalahan, maka kita akan mampir ke neraka dulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Adapun kalau di Kristen, yang penting percaya sama Yesus, sudah selamat. Nah, ini yang tidak menjadikan sebuah jaminan bahwa dia akan berbuat baik kepada sesama manusia. Karena apa? Dia tidak takut berdosa. Dan yang kedua, berkaitan dengan Bapak yang sebelumnya mengatakan, kata nahnu, kami bersama, Allah mengatakan bahwa dirinya itu jama'. Yaitu kalau kita bicara Alkitab dalam bahasa Ibrani, belesonot Ibriot, maka itu diulang-ulang juga Allah menunjukkan kejamaannya dengan kata apa? Allah kadang menyebut dirinya Elohei, tetapi kadang di ayat-ayat yang lain dia disebut Elohim. Nah, ini sama dengan nahnu dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Ketika Allah melakukan suatu perbuatan, dia melibatkan para malaikatnya, maka disebut nahnu. Yang Bapak tadi katakan, nahnu nazalna dzikra wa innahu lahafidun. Kenapa? Sungguhnya kamilah yang menurunkan Quran, karena Allah tidak menurunkan Quran langsung kepada Muhammad, melainkan dia utus Jibril. Makanya dia menggunakan kata nahnu bersama-sama. Dan ketika Allah juga ingin menciptakan Adam di dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibritnya, maka Allah menyebut Elohim. Karena apa? Jama, dia bersama-sama malaikat, dia memerintahkan. Bahkan di dalam Pirkei Rabbi Eliezer dari kitab Talmud, itu kan dijelaskan sama Rabbi Eliezer tentang sebab asal muasalnya. Itu seperti kitab hadis dalam Bani Israel. Bagaimana dalam penciptaan Adam itu tidak serta-merta langsung jadi seperti yang difirmankan dalam perjanjian lama, melainkan harus ditafsirkan melalui tafsir itu. Nah, tafsirnya bagaimana? Allah mengutus, Elohim mengutus siapa? Malaikat untuk turun ke bumi mengambil tanah yang terbaik. Diangkat ke langit, dibuatlah bentuk seperti Adam, dan pada saat itu belum ada nafas. Kemudian Allah tiupkan nafasnya, maka Adam pun hidup. Nah, itu juga Allah menggunakan kata Elohim. Jadi ini perlu dimaknai. Apakah Anda tidak mengetahui bahasa Ibrani? Apakah Anda hanya mengandalkan terjemahan LAI yang penuh kontroversi itu, Pak? Ya, sekian saja. Ya, terima kasih. Itu kan hanya menguatkan penjelasan saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Halo, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Untuk kali ini Anda benar-benar terkena batunya ya. Jika mana Anda katakan tidak ada satupun ulama yang dapat menjelaskan hal itu karena tidak ada bukti. Anda katakan itu tidak ada bukti. Seandainya pun ada videonya, pun Anda pasti akan dipermalukan oleh para ulama itu. Tapi itu bukti nyata. Anda berkoar-koar, Anda bercerita masalah ini itu ya kepada kekristenan, bahwasanya tidak akan dapat ada yang dapat menjawab dan gurunya pun tidak dapat menjawab. Itu kan tidak ada bukti ya secara visual ya kan, itu kan tidak ada. Hanya klaim sepihak ya dari Anda, mulut Anda sendiri. Jadi
untuk kali ini ya kebetulan saya dapatkan ketika Anda live streaming. Nah, ketika saya mendapatkan ini menjadi sebuah bukti bahasanya Anda itu sebenarnya bukan orang yang pintar ya. Anda itu sebenarnya orang yang sebenarnya bodoh. Tapi karena bisa berbahasa Arab, bisa baca Quran, itu pun sebenarnya banyak salah-salah. Nah, dari situlah Kristen percaya, ya kan? Nah, celakanya lagi Kristen ini tidak tahu bahwasanya mereka itu Anda bodoh-bodohi gitu ya. Jadi orang bodoh membodoh-bodohi orang. Kan itu. Celakanya yang dibodoh-bodohi pun percaya. Nah, itu. Tapi saya yakin tidak akan lama lagi Anda pasti dicampakkan dari kekristenan. Karena apa? Ketika sesuatu di dalam kekristenan sudah tidak berguna lagi bagi kepentingannya, maka Anda pasti akan dicampakkan, itu pasti ya. Pasti akan, seandainya pun tidak dicampakkan, Anda pasti akan di nomor paling bontot, paling belakang. Sekarang yang tengah diandalkan oleh kekristenan, oleh bapak-bapak gereja, si kaci, ya kan? Anda kalah sama si kaci. Oke lah. Demikian para hamba Allah ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika mana saya agak berkata-kata dengan tertawa-tertawa, itu karena memang saya jujur saja saya tidak dapat menahan tawa dengan kekonyolan-kekonyolan yang pernah dilakukan Saifuddin Ibrahim. Dan di sini kami para mu'alaf ataupun para debater muslim, pembenteng akidah ini ya tidaklah berniat untuk menjadi kita terkenal, tidak. Kami berniat jihad dengan teknologi ya, dengan teknologi yang ada, dengan medsos, dengan media sosial, mendebat mereka dan membantah pernyataan-pernyataan mereka, bukan untuk terkenal, melainkan kita murni niat ibadah karena Allah dan membela agama Allah, itu saja. Karena sesungguhnya di saat jika mana seseorang muslim ya membela agama Allah ataupun membela Allah, itu dia sedang membela dirinya sendiri ya. Karena banyak orang salah kaprah, salah pengertian ya, ini di kalangan muslim sendiri, orang-orang liberal nih ya, bahwasanya Allah tidak perlu dibela. Allah tidak perlu dibela karena Allah itu maha kuat, maha perkasa. Nah, di situ ya. Nah, Allah dapat membela dirinya sendiri katanya. Nah, itulah kesalahkaprahan mereka. Nah, sesungguhnya selemah-lemahnya iman, kata Nabi ya, jika mana ketika agama kita dihina, kita tidak dapat membalasnya, menghalang-halanginya ya, tidak dapat membantahnya, tidak dapat berbuat apa-apa, setidak-tidaknya dengan selemah-lemahnya iman itu pakai hati ya. Pakai tangan tidak mampu ya kan, pakai mulut juga sudah tidak mampu, maka serendah-rendahnya iman itu dengan hati ya kan. Nah, maka kami berbuat hal ini bukan untuk terkenal, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk hal-hal yang sifatnya bombastis atau mencari sensasi, tidak. Tujuan kami karena niat ya, karena Allah Ta'ala, beribadah karena Allah Ta'ala untuk membentengi umat agar tidak ada umat Islam itu yang ditipu oleh para kaum zalim, kaum penipu ya, Bani Kunarion ini ya, orang-orang Kristen ini Bani Kunarion namanya. Nah, tidak lupa saya ingatkan kepada para orang tua ya, bekali putra-putri buah hati itu dengan ilmu yang mumpuni ya, ilmu agama, ilmu dunia ya, itu yang secara hebat ya, secara lengkap ya, tinggi dan dalam, supaya mereka tuh tangguh dalam segala hal ya. Insyaallah akan terhindar dari jurang neraka jahanam insyaallah. Demikian video yang dapat saya sampaikan ya, dan
segala sesuatu, jikapun mana ada kesalahan-kesalahan itu murni dari lisan saya ataupun perbuatan saya, tapi jika manapun ada kebaikan-kebaikan di sana, maka itulah berasal dari Allah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.